wabarakatuh. Apa kabar Anandaku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama Ibu Poppy Lisa Friolanda, guru seni budaya dari SMP Negeri 2 Padang. Dalam video pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang KD 3.2, yaitu tentang bernyanyi lagu daerah dua suara atau lebih, di mana tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami atau menjelaskan aransemen lagu dua suara. Nah, yuk ikuti video pembelajaran yang akan ditayangkan sesaat lagi. Are you ready? Let's begin. Baiklah anak-anakku semuanya, pada KD 3.2 kita akan belajar tentang bernyanyi lagu daerah dua suara atau lebih. Dimana di sini tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan nantinya yaitu peserta didik dapat menjelaskan apa itu konsep dari aransemen dua suara. Di sini sudah Ibu buatkan ya, lihat semuanya konsep aransemen lagu dua suara. Apa itu aransemen? Apa istilah aransemen dalam bahasa Belanda, yaitu arrangement, yaitu yang artinya suatu lagu yang digubah dalam beberapa bagian suara atau part untuk kor atau orkes. Nah, perlu kalian ketahui, setiap orang dapat menyusun aransemen suatu lagu itu sesuai dengan seleranya masing-masing. Adapun ilmu yang harus dipakai dalam menyusun aransemen tersebut yaitu pertama harus memiliki ilmu pengetahuan tentang akor dan harmoni. Jadi ada dua ilmu ya nak. Kemudian kita bahas yang pertama akor. Akor itu merupakan paduan beberapa nada apabila dimainkan bersamaan dia akan terdengar harmonis. Akor dapat dimainkan secara serentak maupun secara bergantian atau yang dikenal dengan istilah arpeggio. Next, lanjut. Kalian lihat pada tabel di video ini ada 7 tingkatan akor trinada. Ada trinada tingkat pertama sampai trinada tingkat ke-7. Kita bahas satu, yaitu trinada tingkat 1 dengan akor C, E, G, namanya tonika. Kalau trinada tingkat kedua, D, F, A, yaitu supertonika. Trinada tingkat ketiga, E, G, B, median. Trinada tingkat keempat, F, A, C, subdominan. Trinada tingkat kelima, G, B, D, dominan. Kemudian yang keenam, yaitu A, C, E, submedian. Dan yang terakhir tingkat ke-7 dengan akor B, D, F, yaitu leading note namanya atau introduktor. Kalian harus hafal nama-nama setiap akor yang sudah Ibu sebutkan tadi. Nah, dalam permainan musik sederhana dikenal ada 3 akor pokok. Apa saja? Yaitu akor 1, akor 4, dan akor 5. Akor 1 tadi apa namanya nak? Tonika. Keempat yaitu subdominan. Dan yang kelima, akor pokok yang kelima yaitu dominan. Dimana tonika itu paduan nadanya C, E, G. Kalau dalam not angka 1, 3, 5. Kalau akor keempat subdominan paduan nadanya F, A, C dengan not angka 4, 6, 1. Dan dominan atau akor 5 dengan paduan nadanya G, B, D. Not angkanya 5, 7, 2. Pasangan tingkat akor pokok adalah 1. Tingkat 1, 4, 1. Tingkat 2, 1, 5, 1. Dan yang ketiga tingkat 1, 4, 5, 1. Nah, di sini ada perbedaannya. Kenapa meletakkan akor dalam suatu lagu? Urutan tingkat akor itu tidak boleh dibalik-balikan. Contohnya yang tadi Ibu sebutkan 1, 5, 4, 1. Sesudah tingkat 5 harus ada selalu tingkat 1. Paham ya anak-anakku semuanya?
Kemudian ilmu yang harus dimiliki dalam menyusun aransemen yaitu harmoni, di mana harmoni ini adalah paduan bunyi dalam lagu yang dibagi atas beberapa jenis kelompok suara serta disesuaikan dengan akor-akornya. Kemudian hasil dari susunan harmoni yang sudah jadi dapat kita dengar pada suatu paduan suara. Cara bernyanyi seperti itu antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya menyanyikan not yang berbeda-beda. Artinya suatu lagu terdiri dari berbagai suara dan setelah didengar paduan bunyinya tadi merupakan nada yang harmonis. Terjadilah nada yang harmonis. Untuk dapat kita membedakan jenis skor, ada 4 jenis skor yang harus kalian ketahui ya nak ya. Pertama, skor yang terdiri dari khusus wanita, kemudian terdiri dari khusus pria, ketiga dari campuran wanita dan pria, dan yang terakhir adalah skor yang terdiri dari anak-anak. Pertama kita bahas dulu kelompok suara wanita, di mana di sini ada sopran namanya, mezzo-sopran dan alto, atau biasanya dikenal orang sopran 1, sopran 2 dan alto. Nah, kalian harus ketahui kalau sopran ini adalah nada tinggi perempuan, mezzo-sopran nada sedang, dan alto nada rendah pada suara khusus wanita. Skor yang terdiri dari khusus pria ada tenor, bariton, dan bass, atau tenor 1, tenor 2, dan bass. Tenor nada tinggi pria, bariton nada sedang pria, dan bass nada rendah pria. Adapun skor yang terdiri dari campuran wanita dan pria, kalau wanita itu memakai suara 1, suara satunya sopran, dan suara rendahnya alto. Kalau pria memakai suara 3 yaitu tenor, suara tingginya, nada tingginya, dan bass, nada rendahnya. Next, skor yang terdiri dari anak-anak, ada harmoni 2 suara. Kemudian nanti ada ketentuan dalam menyusun lagu dalam 2 suara. Pertama, harmoni 2 suara pada skor yang terdiri untuk anak-anak yaitu motus rectus. Di sini kalian harus pahami ya anak ya, motus rectus, motus contrarius, motus obliquus itu berbeda-beda artinya. Di sini akan Ibu jelaskan yang pertama motus rectus, yaitu turun naik melodi lagu asli dengan suara tambahan itu bergerak searah atau paralel. Kalau motus contrarius itu turun naik melodi lagu asli dengan suara tambahan bergerak berlawanan. Dan yang terakhir motus obliquus, turun naik melodi lagu asli dengan suara tambahan itu bergerak secara menyimpang. Paham ya? Yang pertama bisa bergerak searah, yang kedua bergerak berlawanan, dan ketiga bergerak menyimpang. B. Ketentuan menyusun lagu dalam 2 suara. Kita harus mengetahui dulu apa itu lagu yang akan kita aransemen, jenis lagunya apa, mayor atau minor. Kedua, jarak antara suara 1 dengan suara 2 itu jangan melebihi 1 oktav. Dan yang ketiga, hindari pemakaian oktav paralel. Dan yang keempat, sebanyak-banyaknya menggunakan tingkat kadensa, yaitu apa tadi tingkat kadensa? 141, 151, 1451. Dan yang kelima, pindah dari birama pertama ke birama berikutnya sedapat mungkin menukar tingkat. Dan yang terakhir, not pertama pada birama permulaan dan penutup harus dipakai tingkat 1. Oke, anak-anak semuanya, semoga paham dengan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi.
penjelasan tadi? Apakah Anda semua sudah paham tentang konsep aransemen lagu dua suara? Jika sudah, mari kita mengerjakan tugas-tugas berikut. Baik, video kali ini kita akhiri sampai di sini. Semoga dengan penjelasan tadi dapat membantu Anda memahami tentang konsep lagu daerah dua suara. Teruslah belajar dan berlatih agar ilmu